atau tertabrak truknya sendiri. Jembatannya roboh, ya sekarang kita naik ini nggak biasa. Emang ada jalan lain Teh? Ada tapi jauh. Ini lumayan cukup tinggi, jadi harus hati-hati banget. Ini baru pertama kalinya saya menaiki elf yang benar-benar pegangannya tuh cuma sama besi-besi yang tersangkut di atas elf. Kami akan menuju Desa Mekarmukti, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Desa terjauh yang masih sulit dilalui kendaraan roda 4. Dan perjalanan kami mulai dari Desa Cimaskara. Jalanan bebatuan yang rusak parah membuat motor yang kami tumpangi sulit untuk melintas. Sudah 24 tahun sejak 1997, jalan tidak kunjung diperbaiki. Permohonan perbaikan seringkali diajukan, namun hingga sekarang belum terrealisasi. Jadi selama perjalanan sangat jarang sekali saya menemukan jalanan yang rata, karena di sini benar-benar jalanannya parah, banyak sekali bebatuan dan juga pasir. Jadi kalau misalnya hujan ini licin sekali. Awalnya jalan ini merupakan jalan kabupaten. Namun pada tahun 2015 ada peningkatan status menjadi Jalan Jabar Tengah Selatan. Jalan ini menghubungkan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis hingga Kabupaten Tasikmalaya. Nah, bahkan di perjalanan saya ini ada lubang seperti ini. Ini sangat bahaya sekali ya, apalagi kalau warga atau masyarakat di sini melakukan aktivitas di malam hari, karena memang di sini untuk penerangannya juga masih kurang. Jadi bahaya, benar-benar bahaya. Akses jalan menuju Desa Mekarmukti melewati Desa Cimaskara dan Desa Padasuka dengan jarak tempuh kurang lebih 15 km. Jalan ini sering dilalui kendaraan angkutan umum dari Cianjur menuju Ciwidey, Kabupaten Bandung. Sebelum menuju Desa Mekarmukti, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, kami ikut panen kolang-kaling di Desa Neglasari, Kecamatan Kadupandak dengan kabupaten yang sama. Jaraknya sekitar 70 km dari desa tujuan kami. Hampir 40% pendapatan warga Desa Neglasari bergantung dari pohon aren. Maksudnya? Kolang-kaling jadi andalan, terutama di bulan Ramadan. Sekarang saya udah ada di depan pohon kolang-kaling yang nantinya akan diambil sama Teh Ani, dan ini lumayan cukup tinggi, jadi harus hati-hati banget. Teh Ani sudah 5 tahun bekerja sebagai buruh pemetik kolang-kaling. Menaiki tangga berulang kali membuat jempol kaki Teh Ani kapalan. Pohon aren setinggi 10 meter ini biasa ia panjat untuk mengambil buah aren. Meski berat dan beresiko, mau tak mau harus Ani lakoni demi menyokong ekonomi keluarga. Pekerjaan ini sangat beresiko, namun sebagai buruh serabutan, pekerjaan apapun tak pernah ditolaknya. Dua hingga 3 pohon aren yang dapat dipanjat Teh Ani dalam sehari, upah yang didapat 25.000 per pohon.
tak sebanding dengan resiko yang diterimanya. Nah, tadi sudah dipotong-potong dari kolang kalengnya dan sekarang ini di sini banyak banget semutnya. Dan begitu pun di atas ya, Teh? Iya. Perih. Mata. Perih matanya karena ini semut. Banyak semutnya. Kita Teh dibersihin dulu Teh. Wah. Jadi karena kolang kaleng ini manis, jadinya biasanya semut tuh banyak banget dan ini mungkin ada kali ribuan semut. Dan bahkan Teh Ani aja ini dari tadi saya bersihin masih ada aja semut yang nempel ke Teh Ani. Inilah perjuangan Teh Ani dalam memetik atau memotong pohon kolang kaling. Dan sebenarnya di sini siganya itu yang bikin susah adalah jarak antara lubang satu dengan lubang satunya lagi. Mungkin bagi laki-laki yang sudah terbiasa itu akan lebih cepat untuk naik ke atas pohon kolang kaleng. Tapi kalau misalnya bagi kami perempuan ini akan lebih berat tenaganya. Dan untuk menanjaknya juga step by stepnya pasti sakit juga ya Teh ya? Sampai nangis Teh Aninya. Pohon aren baru berbuah setelah berumur 10 tahunan. Panen pun hanya bisa dilakukan sekali setahun. Setiap pohon bisa menghasilkan hingga 80 kg buah kolang kaling. Karena kolang kalingnya sekarang sudah terkumpul, nah sementara ibu-ibunya jalan kaki, saya mau ikut sama Amang ini buat ke tempat pembakarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat musim hujan seperti ini, pengolahan kolang kaling dilakukan di dekat rumah. Jarak rumah dengan kebun cukuplah jauh. Ojek motor satu-satunya yang menjadi alternatif transportasi. Melalui jalan perkebunan yang sempit dan licin membuat perjalanan menjadi sulit. Tanjakan yang curam membuat motor berat untuk melaju. Saya pun terpaksa turun dan mendorong motor. Berat banget dan susah karena ini motornya juga membawa beban mungkin lebih dari 20 kilo untuk kolang kalengnya sendiri. Belum lagi mesinnya yang sudah lama dan juga sudah tua, sehingga agak susah untuk mendorong. Wah. Tak heran, biaya yang dikeluarkan untuk ojek dipatok 15 hingga 20 ribu per sekali jalan, tergantung jarak tempuhnya. Harga ini pun seringkali tak bisa menutup bahan bakar dan kebutuhan reparasi motor yang sering rusak. Melewati tanjakan dan turunan membuat saya takut dan khawatir. Resiko terjatuh mengintai di depan mata. Bila akang ojek gagal menjaga keseimbangan mengendalikan gas dan rem. Bisa dibayangin melewati jalanan seperti ini, seakan harus membawa beban lebih dari 20 kilo untuk menuju ke pembakaran atau memasang kolang kalengnya.
Setelah menempuh jarak kurang lebih 30 menit, kami tiba di pengolahan kolang-kaling milik Pak Dedi. Proses pemisahan buah aren dari rantingnya harus dilakukan hati-hati. Bila salah potong, getah di kulit buah bisa mengenai kulit dan menimbulkan rasa gatal serta iritasi. Sarung tangan pun digunakan untuk melindungi. Ternyata ngelepasin buah kolang-kaling dari kalengnya itu nggak gampang. Soalnya saya nyoba dari tadi, yang kebelah itu selalu buahnya. Setelah itu, buah aren direbus dalam tong berisi kurang lebih 2 jam. Tujuannya agar getah buah hilang dan kolang-kaling berubah menjadi lembut. Proses perebusan tidak boleh lebih dari 2 jam agar kualitas buah terjaga. Bila buah berubah warna menjadi kemerahan, harga jualnya pun menurun. Angkat kolang-kaling dari tungku perebusan, barulah buah aren bisa dikupas. Saat mengiris cangkang, pisau tidak boleh melukai daging buahnya agar nilai jualnya terjaga. Teh, kalau misalnya lagi nggak ada panggilan kerja, itu teteh ngapain? Ya di rumah aja. Buat menuhin kebutuhan keluarga gimana? Ya, yang ada aja di itu dulu. Di itu dulu apa? Yang kemarin gitu mau makan juga dikit-dikit itu. Diirit-irit. Ya diirit-irit. Sebagai buruh serabutan, kerja apapun tak pernah ditolaknya. Meski upah buruh yang didapat hanya Rp40.000 per hari. Setelah bekerja 10 jam dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setelah dikupas, kolang-kaling akan digeprek. Tujuannya agar mudah mengembang saat direndam. Dalam sehari, satu orang buruh bisa menggeprek hingga 15 kilo. Berbeda dengan upah kupas kolang-kaling, upah dipatok Rp1.000 per kilo. Jadi Rp15.000 yang bisa dibawa pulang. Harga kolang-kaling yang tak menentu membuat petani susah. Harga pernah anjlok hingga Rp1.000 per kilo. Akibatnya, petani merugi. Sebenarnya, petani berharap harga kolang-kaling bisa mencapai Rp10.000 per kilonya. Inilah Desa Mekarmukti yang terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Tanah yang subur sehingga pertanian, perkebunan menjadi sumber utama rezeki warga. Hasil kebun andalan warga lainnya adalah kol. Setiap pukul 6 pagi, para buruh tani berkumpul menunggu truk jemputan menuju kebun kol. Saya akan ikut bersama mereka. Ya, biasanya pada pukul 6 pagi seperti ini, ibu-ibu di Desa Mekarmukti itu akan memanen ya Bu, memanen kol, dan biasanya mereka dijemput juga dengan truk. Ayo Bu, kita langsung naik aja ya Bu. Menempuh perjalanan di atas truk yang melintasi jalanan yang rusak parah sangat menantang. Apalagi jarak yang akan kami tempuh cukup jauh, sekitar 5 km. Sehingga butuh 1 jam untuk sampai ke kebun kol. Guncangan truk yang sangat kuat membuat tubuh saya terasa pegal. Menaiki truk ini gak gampang, ada tantangannya tersendiri. Misalnya kayak jalanan yang bebatuan seperti ini, ditambah jalanan yang terus menanjak dan berkelok-kelok membuat kami tidak seimbang. Makanya kami harus berpegangan kepada truk, dan ini sakit sekali, makanya saya menggunakan sarung
Di tengah perjalanan, saya melihat mobil yang berada di depan selip dan tidak bisa menanjak. Jadi tidak hanya truk kami saja yang mengalami tersendatnya ketika melakukan perjalanan, dan ternyata di jalan ini memang seringkali truk-truk yang melewati jalur ini tersendat. Dan saya dengan yang lainnya mendorong kendaraan dengan memberikan sekam di tanah yang dilintasi ban agar tidak licin. Dan karena di sini infrastruktur jalannya sangat jelek sekali, bahkan hancur, biasanya para pengemudi truk ataupun mobil bak seperti tadi mereka mempersiapkan yang namanya sekam atau gabah agar ketika tersendat mereka langsung menaburinya di jalan supaya truk atau mobil bak tersebut bisa untuk jalan atau lancar. Setelah membantu mobil yang lain, saya kembali menaiki truk untuk melanjutkan perjalanan. Namun truk yang kami tumpangi juga mengalami slip dan tidak kuat menanjak. Lagi-lagi, kami terpaksa harus turun untuk mendorong truk. Untuk mendorong truk juga kita perlu berhati-hati karena bisa saja bukannya truknya yang tergelincir, tapi kami yang tergelincir. Sesaat lega rasanya, truk yang kami tumpangi bisa terbebas, namun jalur tanjakan yang berlumpur masih panjang, membuat kami harus menarik kembali truk dengan tali tambang. Jadi kita harus berhati-hati kalau truk ini sudah mulai jalan, karena nanti kami bisa terkena pentalan batu atau tertabak truknya sendiri. Akhirnya sudah melalui jalan yang sangat rusak, dan sekarang kami akan melanjutkan perjalanan menuju Kebun Kol. Jalan penghubung Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung ini merupakan jalan yang sangat berbahaya. Angkutan penumpang pernah jatuh ke jurang dan memakan korban jiwa. Agar peristiwa tidak terulang kembali, salah satu warga berinisiatif melebarkan jalan dengan uang pribadi. Alat berat pun didatangkan, namun karena keterbatasan dana, hanya sebagian kecil saja yang dilebarkan. Begitu turun dari truk, sudah terlihat kebun kol yang siap panen. Akhirnya, kami sampai juga di kebun kol milik Pak Wawan seluas 4.000 meter. Dan kami pun langsung memetik kol. Salah satu tempat inilah Bulis dan pekerja lain menggantungkan hidup buat keluarganya. Manen kol kayak gini, Ibu kerja seharian dibayar berapa? Bayar 40.000 Iya, seharian. sehari. 40.000 kan sehari Ibu nggak mencukupi kebutuhan. Nah, terus Ibu diam aja nih di rumah. Diam aja di Terus rumah. makannya makan apa, Bu? Kalau kayak gitu kan nggak dapat uang. Mau digimanain lagi kan kalau nggak ada yang nyuruh panen engkol, ya Ibu mau ngepanen apa, yang nggak ada yang panen apa-apa. Ibu mau diam aja di rumah. Hanya mengandalkan pendapatan saat panen tiba membuat pendapatan Bulis juga tak menentu. Kol yang ditanam di sini tumbuh subur dan berukuran besar. Kol bisa dipanen setelah 75 hari dari awal tanam. Setiap petani harus siap menghadapi gagal panen, terutama di musim hujan seperti ini. Harga obat dan pupuk tanaman membuat para petani menjerit. Panen kali ini hanya menghasilkan 2 ton saja, padahal biasanya kebun ini bisa menghasilkan hingga 6 ton kol. Ditambah lesunya permintaan pasar, harga kol hanya berkisar 600 sampai 700 rupiah saja. Padahal seharusnya bisa mencapai 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilonya. Ini panen berapa kali? Udah 2 kali. Oh setahun? Oh setahun paling 3 kali. Jadi keluhan petani ini karena faktornya harga. Harga. Apalagi sekarang kan faktor jalan, gitu, faktor ya bermacam-macam lah. Kol yang sudah terkumpul lalu dimasukkan ke dalam karung yang sudah disediakan. Pekerja wanita diupah sebanyak Rp40.000 dan untuk pekerja laki-laki sebanyak Rp50.000.
Namun upah tersebut bukan hanya memetik saja. Pekerja wanita juga harus mencabut batang-batang kol dan pekerja laki-laki harus menggotong kol ke tempat titik truk berhenti. Selanjutnya, kol ditimbang untuk memastikan berapa besar hasil panen yang didapat sebelum dikirim ke pasar. Faktor jalan yang masih rusak dan jarak ke kota Cianjur membuat petani lebih memilih menjual ke arah Bandung. Jarak sekolah yang jauh membuat para pelajar terpaksa menumpang di atas tenda angkutan umum. Jadi di sini saya bersama anak-anak akan menunggu elap karena kita akan mau pergi ke sekolah karena terlalu jauh. Nah, sekarang karena elap ini penuh dan anak-anak harus ke sekolah, jadi mereka biasanya menaiki elap di atas dan di sana saya mau coba buat ikut anak-anak. Pagi ini, saya bersama anak sekolah menuju SD yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Satu-satunya SD yang paling terdekat dari Desa Mekar Mukti. Dan ini pun satu-satunya angkutan yang tersedia. Mobil elf dengan kapasitas orang sampai 15-an ini hanya mengangkut anak-anak 2 kali saja di pagi hari, yaitu jam 5.30 dan jam 6 pagi. Naik di atas tenda atau runroof angkutan umum tentu berbahaya. Namun inilah yang sebagian anak-anak harus lakukan ketika bagian dalam mobil sudah penuh terisi. Bagian atap ini sebenarnya untuk meletakkan barang-barang. Namun apa daya, tekad untuk bisa tetap sekolah membuat anak-anak ini melupakan sejenak tentang bahaya. Rute terpendek menuju sekolah harus tetap ditempuh meski dengan bertaruh nyawa. Jadi ini baru pertama kalinya saya menaiki elf yang benar-benar pegangannya tuh cuma sama besi-besi yang tersangkut di atas elf. Dan kalau jalannya bebatuan seperti ini, pasti saya harus memegang yang cukup kuat karena bisa aja jatuh. Jadi kalau misalnya banyak anak sekolah yang duduk di sini, ini sangat bahaya sekali. Sungguh saya sangat ketakutan berada di tenda angkutan umum. Namun ini terpaksa dilakukan sebagian anak-anak demi menuntut ilmu ke sekolah. Itu anak-anak memilih untuk tidak naik elf mungkin sepertinya karena menaiki elf ini cukup berbahaya. Apalagi kalau sudah penuh seperti ini, karena saya aja harus pegangan yang sangat kuat untuk menahan supaya saya tidak jatuh. Akhirnya sampai juga. Saya dan beberapa anak SD lainnya turun dan menuju ke sekolah. Sekolah yang dekat dan jalan yang bagus menjadi harapan para siswa. Mereka bisa menuntut ilmu dengan perasaan yang aman dan nyaman. Terkait dengan anak-anak ini kan banyak yang rumahnya jauh dan mereka tuh harus naik elf, bukan di dalamnya tapi malah di atasnya. Itu pendapat ibu sendiri gimana sih? Sebenarnya saya juga khawatir ke anak-anak karena jarak ke sekolah itu terlalu jauh dan jalanan juga jelek. Jadi mereka mungkin lagi terpaksa naik. Sebenarnya saya itu khawatir, takut ya kenapa gitu karena naik di atas truk dan apa itu elf itu.
Keberadaan pasar tradisional masih menjadi tujuan belanja mingguan warga Neglasari untuk membeli kebutuhan dapur. Saya bersama Teh Ani dan Kang Diman, suaminya, mau belanja sekalian menjual pisang. Kami harus naik motor modifikasi menuju ke pasar. Tak hanya jarak yang jauh, kami pun harus menyeberang sungai untuk menuju pasar. Awalnya terdapat jembatan Rawayan Gantung yang berdiri di atas Sungai Cibuni. Jembatan membentang kurang lebih 200 meter, menghubungkan desa Neglasari dengan desa Sukamahi. Namun, Oktober 2021, jembatan roboh dan hanyut diterjang banjir bandang. Padahal, warga sudah sering mengajukan perbaikan jembatan ke dinas terkait, namun tak segera ditangani. Akibatnya, kerugian miliaran rupiah yang harus ditanggung untuk membangun jembatan kembali. Tete udah biasa naik getek kayak gini? Ya udah biasa. Kan kemarin naik jembatan itu, kan misalnya jembatannya roboh. Ya sekarang kita naik ini. Ya. Tapi kalau misalnya kayak bapak ini bawa pisang banyak naik motor gitu sama teteh memang udah sering? Udah sering, udah biasa. Emang nggak ada jalan lain teh? Ada tapi jauh. Ya udah berarti jadi untuk alternatifnya jadi lewat sini ya? Iya. Nggak takut jatuh gitu? Pisangnya pernah jatuh nggak? Pernah sih sekali pada jatuh. Saat sungai meluap dan aliran air deras, rakit bambu berhenti beroperasi. Takut hanyut terbawa air. Setelah kurang lebih 10 menit, akhirnya kami sampai di seberang sungai. Jarak pasar hanya kurang lebih 300 meter dari tempat penyeberangan sungai. Akhirnya sampai juga. Sekarang saya mau jual pisang sama Teh Ani. Gimana Pak? Ini ya? Oh, dijual di sini aja. Oke. Inilah Pasar Rebo, terletak di Kampung Taluk Agung, Desa Sukamahi, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Sebutan Pasar Rebo berawal dari kegiatan jual beli yang hanya berlangsung di hari Rabu saja. Dan pasar ini hanya buka dari jam 6 sampai jam 9 pagi saja. Bisa dibayangkan, warga pulang pergi ke pasar bawa hasil bumi maupun belanjaan dengan menggunakan rakit bambu. Yang jelas, menggunakan rakit bambu sangat minim keamanannya. Risiko tenggelam bisa saja terjadi.